أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amalan apa saja yang harus kita lakukan? Amalan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, di bulan Sya'ban perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Karena sebagian orang ada yang belum tahu, inna ahabba syuhuri ilan nabi an yasuma Sya'ban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa itu Sya'ban. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Jadi sesungguhnya bulan yang paling Nabi sukai untuk berpuasa itu Sya'ban. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kan kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan. Jadi hanya beberapa hari. Berarti saya ingin tanya, maksimalnya Nabi berpuasa bulan Sya'ban, puasa Nabi Daud atau lebih dari Nabi Daud? Kalau Nabi hanya berpuasa sampai Nabi Daud saja, berarti hadisnya apa? Nabi berpuasa setengah di bulan Sya'ban, tapi hadisnya nggak begitu. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Dan antum tinggal pilih, mau di awal antum bolongin, mau di tengah bolongin, mau di akhir dibolongin, tapi jangan awal, tengah, akhir bolong semua, itu jangan. Bolongin sekali. Karena itu tadi sebagian para ulama nggak suka, seperti Imam Syafi'i nggak suka kalau kita berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi puasa atau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban atau keutamaan ya, atau keutamaan atau manfaat yang antum akan dapatkan kalau antum perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang pertama, sekali lagi, pemanasan sebelum puasa Ramadan. Pemanasan. Yang kedua, tadi sudah kita jelaskan, puasa ini adalah salah satu puasa yang paling cocok dengan momen di bulan Sya'ban. Itu ketika amal diangkat di hadapan Allah. Hendaknya kita bersikap merendah, melas di hadapan Rabbul Alamin. Dan yang paling mengekspos kemelasan kita diantaranya adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Paling enggak kita diampunilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab menyatakan bahwa kedudukan puasa Sya'ban dengan Ramadan itu ibarat sholat rawatib dengan sholat wajib. Sebagaimana sholat wajib ada qobliyah ba'diyah rawatibnya, seperti sholat duhur ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur. Begitu juga dengan puasa Ramadan, puasa wajib, dia punya qobliyah yaitu Sya'ban, dan dia punya ba'diyah. Apa ba'diyahnya? 6 hari di bulan Syawal. Makanya Al-Imam Ibn Rajab menyatakan bahwa puasa Sya'ban itu lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram. Walaupun sekali lagi ada silang pendapat dalam masalah ini. Tapi terlepas dari itu, ini puasa prestisius, hadirin. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga, fungsi puasa di bulan Sya'ban adalah untuk menutupi kekurangan kita saat kita melakukan puasa Ramadan. Menutupi kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Karena itulah salah satu fungsi rawatib.
Dan ini dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Jadi nggak ada yang sempurna. Siapa yang bisa ghodul basar 100% di bulan Ramadan? Siapa yang bisa mempuasakan telinganya 100% di bulan Ramadan? Nggak ada yang bisa. Nah makanya kita tutuplah kekurangan kita dengan qobliyahnya Sya'ban dan ba'diyahnya nanti Syawal, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Terus keutamaan berikutnya, sekali lagi, kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah di masyarakat, yang sudah dilupakan, dilalaikan. Memperbanyak puasa bulan Sya'ban itu sunnah Nabi. Nabi paling suka puasa di bulan Sya'ban. Tapi informasi ini banyak atau tidak diketahui oleh banyak di antara kita. Nah, kalau kita hidupkan, kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah dari sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang memfollownya, yang ngikutin dia, yang berpuasa karena terinspirasi dengan dia, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali. Itu hal yang jadi puasa itu dimaksimalkan hadirin. Dan sekali lagi, jangan puasa sebulan penuh. Yang berikutnya, sebagaimana tadi kita katakan, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana ucapan Al-Imam Habib, Al-Imam Salamah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Quran, qari Al-Quran. Dan antum baca lagi keutamaan membaca Al-Quran ketika masuk bulan Sya'ban biar termotivasi. Dan ingat, prestasi antum di bulan Ramadan itu ditentukan persiapan antum di bulan Sya'ban. Target-target khataman antum di Ramadan ditentukan persiapan di bulan Sya'ban, tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar-benar persiapan nih, yang target khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Nah, ini manfaatkan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang hendaknya kita lakukan di bulan Sya'ban, hindari perselisihan, perdebatan, perkelahian, hindari hasad, dengki dengan orang. Usahakan hati kita bersih. Bulan Sya'ban adalah momentum untuk menata hati, untuk menghilangi debat kusir, marah sama orang. Begitu keceplosan, minta maaf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis tentang malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan lain-lain, dan dihasankan oleh Syekh Albani dan beberapa para ulama yang lain. Syekh Masyhur juga punya buku khusus masalah ini. Hadis itu berbunyi, innallaha la yatali fi lailati nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah akan memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam keberapa? Malam keberapa? Malam ke-20 atau malam ke-17? Yang 17 siapa? Yang 20? Iya. Malam nisfu Sya'ban, malam ke-15. Malam ke-15. Nisfu itu setengah. Nisfu itu setengah.
Jadi ini malam ke-15, antum catat nih, malam ke-15 nggak boleh miss. Allah memperhatikan hamba-hambanya secara khusus di malam ke-15. Fayaghfiru li jami'in nas. Allah ampuni seluruh manusia di malam itu. Kecuali dua pihak yang Allah nggak ampuni. Kecuali dua pihak. Yang pertama, illa li musyrikin, orang yang melakukan kesyirikan, orang musyrik. Dan yang kedua, musyahin, au musyahin. Au musyahin, mim, shin, alif, ha kecil, nun, musyahin. Dan di antara makna musyahin adalah orang yang terlibat permusuhan, terlibat sengketa masalah dunia, berantem sama orang, marah-marahan sama orang, hasad sama orang, itu musyahid. Itu musyahid. Itu nggak diampuni sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi usahakan clear. Usahakan clear. Hati kita bersihkan dari itu semua. Ustadz, kalau gencatan senjata aja boleh nggak? Lanjut lagi di malam ke-16. Nggak boleh. Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan dalam hati. Kalau kita cuman trik doang, gencatan senjata cuman 2 hari, terus berantem lagi, Allah Maha tahu. Jangan. Ini momentum, antum tata hati antum. Dan juga kita semua, termasuk yang berbicara, kita masih banyak kekurangan. Abdullah bin Abbas itu pernah dicaci maki, hadirin. Pernah dicaci maki. Begitu orang tersebut selesai mencaci maki Abdullah bin Abbas panggil murid beliau. Terus kata Abdullah bin Abbas, tanya dia, hal lahu hajatun naqdiha, tanya dia butuh sesuatu enggak yang bisa kita bantu? Allahu Akbar. Habis caci maki ini, tanya sama dia butuh sesuatu enggak yang bisa kita bantu? Itu tuh orang malu, diem, hadirin. Dan tentu saja ini enggak mudah. Dan yang berbicara belum tentu lebih bagus menerapkannya daripada yang mendengarkan pada malam hari ini. Tapi ini harus jadi cambuk kita untuk belajar lagi. Belajar lagi. Ini mumpung nih. Allah kasih tawaran menarik. Semuanya diampuni. Kecuali musyahin dan musyrik. Dan musyahin salah satu maknanya orang yang terlibat masalah dunia. Pokoknya sekali lagi, jangan sampai hati kita itu sakit hati, hancur, merasa marah itu cuma gara-gara dunia. Itu harus kita latih. Bukan berarti yang berbicara sudah jago mengamalkannya, tapi ini teori yang harus kita amalkan. Itu kata Ibnu Abbas. Jangan berantem. Jangan berantem. Dan pas antum nahan jangan ngancem. Entar lo ya, tanggal 16 lo ya, entar lo. Ya, enggak usah. Selesai. Khususnya di rumah. Kadang-kadang kita nggak terpancing di luar, kita terpancing di rumah. Sama istri jangan berantem deh. Ini momen nih, kalau antum bisa latih, insya Allah antum akan lebih mudah ke depan. Apalagi kan setelah ini ketemu Ramadan. Jadi semakin banyak nih support agar kita bisa mengendalikan diri. Jadi latih tuh hadirin. Jangan banyak debat, udah ngalah aja, ngalah. Dan khususnya sama orang tua. Kalau selama nggak haram udah ngalah aja deh. Atau diem dah. Hadirin, Abu Hanifah itu punya ibu yang uniknya luar biasa. Unik ibunya Abu Hanifah rahimahullah. 1 dari 4 imam madhab.
Suatu ketika ibunya Imam Abu Hanifah itu bersumpah, lalu dilanggar sumpahnya. Bingung nih ibu nih, harus ngapain ya? Imam Abu Hanifah tahu, disampaikan apa yang harus dilakukan si ibu. Nggak mau terima tuh ibu, hadirin. Apa kata ibunya? La arda illa bima yaqulu Zur'atul Qas. Saya nggak ridho kecuali apa yang difatwakan oleh Zur'ah Al-Qas. Gak percaya sama anaknya. Anaknya imam nih, hadirin. Imam. Kita baru jadi makmum, ya Allah galak banget sama orang tua. Padahal udah gitu masbuk lagi. Udah makmum masbuk. Tapi ngebentak-bentak. Imam nih. Antum pernah dengar Zur'ah Al-Qas? Siapa yang pernah dengar Zur'ah Al-Qas? Saya kasih hadiah. Pernah dengar nggak? Tapi saya tanya nih habis itu, siapa dia? Jadi jangan ngaku-ngaku. Ada yang dengar Zur'ah Al-Qas? Nggak, siapa yang dengar? Tapi antum pernah dengar Imam Abu Hanifah? Semua ada. Imam mana lebih alim daripada Zur'ah Al-Qas? Lebih alim. Nggak mau. Saya hanya percaya kalau yang berfatwa Zur'ah Al-Qas. Itu kan. Gimana perasaan antum? Antum dokter jantung terbaik di Asia Pasifik. Terus ibu antum ada sakit di daerah jantungnya. Pas dinasihatin, enggak. Aku mau sama dokter itu aja. Padahal nggak jelas tuh dokter dari mana. Di bawah antum. Tapi ibu antum seraknya sama dia. Nggak mau didengerin. Antum mau bilang apa? Enggak. Saya mau percaya sama dia. Kira-kira antum apa ini ibu antum? Coba. Anak debatnya apa? Kasih IPK antum. Ini loh mam. 3,9 nih mah. Anak mama sendiri. Masa mama nggak percaya sama anak mama? Telepon. Rekan sejawat saya nih. Tanya. Nih suster saya tanya. Siapa yang paling jago nih? Abu Hanifah enggak. Dianterin tuh ibunya tuh, mamanya ke Zur'ah Al-Qas. Dianterin. Nggak mau debat sama orang tua, nggak mau ngelawan, nggak mau adu argumen, udah. Selama kan benar Zur'ah Al-Qas juga ngerti, udah kita pergi ke Zur'ah Al-Qas. Diam aja Abu Hanifah. Begitu sampai Zur'ah Al-Qas, cerita tuh mamanya Abu Hanifah dengan polosnya, aku ini bersumpah, terus sumpahnya itu dilanggar, kira-kira apa ya hukumnya ya, gitu, dengan gaya polos seorang ibu. Itu Zur'ah Al-Qas shock, hadirin. Kata dia, uftiki wa ma'aki faqihul Kufah. Saya berfatwa di hadapan engkau, wahai ibu, dan di sampingmu itu pakar fikihnya Irak. Gimana sih berfatwa? Ya nanya situ, jangan nanya saya. Kalau mau nanya situ tuh, kok nanya saya? Oh grogi, antum bayangin. Coba gimana? Ibunya Syekh Abdul Razak datang ke antum, nanya ke antum, depannya Syekh Abdul Razak, kira-kira antum gimana? Oh shock. Shock. Ya Allah, ini Syekh Abdul Razak kok nanya ke saya? Bingung antum. Itu Abu Hanifah itu langsung deketin Zur'ah Al-Qas, terus bisik-bisik, udah jawab aja begini. Dikasih tahu jawabannya. Dan Zur'ah Al-Qas jawab persis seperti bocorannya Abu Hanifah. Terus ibunya, ini baru benar jawaban. Ini jawaban benar. Seneng ibu itu. Ibunya seneng. Pulang dia udah. Pulang. Subhanallah. Seneng tuh ibunya tuh. Dan Abu Hanifah nggak ada. Wakhfid lakum janaha dhulli minar rahmah. Turunkan kepakan sayap kalian di hadapan mereka berdua. Ini imamnya dunia, hadirin. Imamnya dunia. Gitu tuh depan ibunya. Gak malu, gak minder. Jadi anterin tuh ibunya tuh. Walaupun ibunya nggak percaya sama fatwanya nggak masalah. Yang penting ibunya senang. Nggak percaya.
Dan Abu Hanifah nggak bilang, tuh kan aku bilang juga apa mama sih nggak mau denger aku. Capek nih ngadepin mama. Nggak ada bilang gitu. Mama tuh keterlaluan. Kalau orang lain aja bicara mama percaya. Anak mama sendiri nih darah daging mama gitu. Nggak bilang gitu. Udah ibunya senang pulang tuh, 2 anak. Anak dan ibu pulang. Rahimahullah. Ini mau masuk bulan Sya'ban, hadirin. Masa kita bisa hindari pertengkaran dengan teman, rekan kantor, hindari pertengkaran dengan security, tukang parkir, gara-gara dia minta nambah 6.000 ke antum bisa sabar. Lalu antum bisa sabar ketika jalan antum diambil oleh sopir angkot. Masa sama istri kita nggak sabar, suami kita nggak sabar. Lalu yang terpenting adalah orang tua kita atau anak-anak kita, hadirin. Hindari perdebatan. Ini Sya'ban. Kecuali kalau antum ingin dosa-dosa kita nggak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, hindari sifat membenci para sahabat Nabi SAW atau berkata negatif tentang mereka. Berkata negatif, nyinyir, menyindir sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i menyatakan bahwa makna musyahin diantaranya adalah membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau kita benci mereka, dosa kita nggak diampuni oleh Allah. Dan argumentasi para ulama kita kuat, seperti Imam Al-Auza'i. Sederhana aja deh. Kalau ada orang yang benci sama muslim yang biasa-biasa aja, yang benci sama antum, sama nuzul dzikri, sama yang lain, yang biasa kita yang banyak dosa ini, itu bisa terkena musyahin. Lalu bagaimana orang yang membenci sosok yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sosok yang membenci Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang membenci Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang membenci Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang membenci Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Ya kalau yang benci kita ini aja dia bisa nggak diampuni, ya apalagi benci sahabat. Kias aula, hadirin. Jadi jaga hati kita di hadapan para sahabat dan jaga lisan. Kadang-kadang suka keceplosan nih. Dan segera istighfar dan taubat kepada Allah. Terus yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jaga diri dari ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya atau bid'ah dalam ibadah atau dalam akidah. Kenapa demikian? Karena para ulama kita seperti Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Thauban, mereka menjelaskan bahwa makna musyahin juga berarti orang yang membuat ibadah yang baru, yang meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara makna musyahin. Apa korelasinya? Karena lahirnya ibadah yang baru itu akan memunculkan perpecahan di tengah-tengah umat. Dan itulah makna dasar dari musyahin. Iya kan? Contoh simpel-simpelan aja deh. Kita
selama ini sholat subuh 2 rakaat. Tiba-tiba ada sekelompok orang di komplek kita sholat subuh 3 rakaat. Kira-kira timbul perpecahan nggak? Timbul perpecahan nggak? Timbul. Jadi setiap ibadah baru itu akan menimbulkan perpecahan. Makanya dimasukkan oleh para ulama. Dan ini bukan penjelasan saya, tapi penjelasan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Thawban. Dan itu juga nggak diampuni itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi menarik ya. Jadi justru yang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang komit dengan sunnah Nabi SAW dan tidak melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, ritual yang tidak ada keterangan dalilnya. Justru apabila kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban tapi dengan ibadah yang tidak ada dalilnya dari Nabi, para sahabat dan para ulama kita, alih-alih dapat pahala di malam tersebut, justru kita bisa terhalang dari keutamaan malam itu. Makanya pastikan kita harus punya dalil. Pastikan kita harus punya dalil. Dan yang terakhir hadirin sekalian, jauhi perbuatan syirik. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Karena salah satu yang nggak diampuni di malam itu adalah illa li musyrik, orang yang melakukan kesyirikan nggak diampuni. Dan itu sangat jelas karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawah level kesyirikan. Surat An-Nisa ayat 116. Jadi jelas dosa syirik nggak diampuni sama Allah. Jadi harus taubat dari syirik, dari riya, dari sum'ah. Ini nih Sya'ban ini kita harus, makanya kan tadi Sya'ban adalah momentum keikhlasan. Karena faktor satunya ini lagi, nggak diampuni sama Allah tuh. Jadi latihanlah ikhlas kepada Allah. Jangan ingin dipuji, jangan ingin pamer, jangan ingin mendapatkan fasilitas dunia. Bukan kalau dia dipuji dia terkena ya. Ini masalah motif, bukan dipuji atau tidak, bukan punya fasilitas dunia atau tidak. Tapi jangan berharap hal tersebut. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir setelah kita belajar atau keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan, kita jaga tauhid kita dan jauhi syirik. Terakhir kesimpulannya bahwa khususnya di malam nisfu Sya'ban, malam ini adalah malam yang utama sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Dan isilah dengan amal ibadah, tapi tidak ada amal ibadah khusus di malam tersebut. Tidak ada salat khusus di malam tersebut. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi antum hidupkan tuh malam. Dan ini praktek para salaf atau sebagian para salaf. Seperti tabi'in di Syam, mereka semangat ibadah di malam ini. Di antaranya siapa? Makhul, Al-Imam Makhul. Terus juga ini nasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Dan ini juga arahannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi tidak ada ritual khusus. Wallahu ta'ala bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم